Perempuan itu mandiri. Perempuan itu luar biasa. Perempuan itu lemah lembut. Perempuan itu perfect. Perempuan itu istimewa. Perempuan itu mulia. Perempuan itu hebat. Perempuan itu berharga. Perempuan itu tangguh. Ia selalu kuat dalam kelemahannya. Perempuan itu adalah arti dari kesempurnaan, kunci dalam perdamaian. Tak hanya itu, perempuan adalah kehidupan dunia untuk terus bergerak dalam kemajuan. Sudah selayaknya perempuan menjunjung hak-hak setara dengan pria, karena mereka bisa menjadi apa saja, bahkan menjadi pemimpin negara. Karena mereka juga mampu untuk bertanggung jawab, tak hanya dengan dirinya, namun dengan segalanya. Hai, selamat datang di podcast Kecil Opini, spesial perempuan Hari Kartini. Podcast spesial kali ini tentu aku gak akan sendirian guys. Aku akan ditemenin dengan seorang perempuan, perempuan yang tangguh juga hebat, ambisius, pintar, yang tentunya sangat mengagumi bahkan menjadikan seorang Kartini sebagai panutan. Wow, luar biasa. Yang salah satunya dapat dilihat dari prestasi-prestasi yang ia dapati guys sebagai perempuan. Dia adalah Cory Isabella. Banyak orang yang memanggilnya dengan sebutan Ica. Prestasi-prestasi yang ia dapati salah satunya menjadi pemenang 5 medali emas, 1 medali perak dalam kompetisi Engineering Exhibition 2019 International Art Creativity. Selanjutnya ia juga menjadi juara 1 lomba debat nasional dalam Festival Nasional YN Loksmawe. Dan ia juga beberapa kali menjadi pemateri di beberapa seminar, bahkan seminar nasional. Wow, luar biasa bukan? Nah, langsung saja kita telepon dia ya guys, karena aku udah gak sabar banget nih untuk mendengar pendapatnya tentang hari spesial ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya, Ca? Wah, puji Tuhan, baik banget. Wow, bosan gak kuliah daring? Sebenarnya sih bosan, cuma ya gimana, untuk menghentikan penyebaran COVID-19 memang ini adalah pilihan terbaik. Ya benar sekali sih. Ya soalnya kan kita yang biasanya di kampus tuh sampai malam, bahkan udah malam pun kita kayak mager parah gitu kan untuk kembali ke rumah gitu kan. Tapi kali ini kayak kita benar-benar dipaksa untuk di rumah dengan seorang Ica yang aktivitasnya begitu banyak, kali ini harus di rumah. Gila parah sih ya kan. Ya gimana ya, memang lumayan berat sih, tapi ya udah, kayaknya enjoy memang pilihan terbaik sih. Ya benar. Nah, podcast kali ini kita bicara soal perempuan, Ca. Nah, kan sesuai dengan hari spesial nih kan, Hari Kartini. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti diberikan sama Ica, dan bener-bener nungguin banget nih jawabannya dari Ica. Kan Ica sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Medan Area gitu kan. Wow, luar biasa. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan pertama. Mungkin Oke, gini, boleh Ca. banget. Apa sih sebenarnya pengaruh dari kisah Kartini gitu untuk kemajuan Indonesia lah? Khususnya menurut Ica gimana? Kalau menurut aku sih, pengaruh kisah Kartini untuk kemajuan Indonesia itu sangat banyak ya. Ya meskipun perjuangan Kartini memang identik dengan perjuangan emansipasi wanita, yang mana emansipasi ini artinya kan pembebasan dari suatu kungkungan ya atau ikatan. Akan tetapi kemajuan ini sendiri sangat terlihat khususnya di pendidikan, karena Kartini sendiri pernah menyatakan bahwa perempuan itu jadi saka guru peradaban, dan perempuanlah yang menjadi pendidikan pertama daripada setiap orang. Sehingga hal paling konkret yang menjadi kemajuan daripada adanya Kartini ataupun kisah Kartini adalah di pendidikan. Akan tetapi juga ada di ekonomi, seni, dan berbagai hal lainnya. Gitu sih. Iya benar banget, Ca. Jadi benar ya kalau kata-kata orang yang bilang perempuan adalah madrasah pertama, guru pertama gitu ya. Dari Iya benar banget. Bener ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih, Ca. Menurut Ica seberapa besar sih wanita sekarang mencontohkan nilai-nilai perjuangan dari seorang Kartini, Ca? Jadi menurut aku pribadi ada 5 kepribadian utama dari seorang Kartini
yang sepantasnya ditiru atau dicontoh oleh perempuan zaman sekarang, yaitu berani, optimis, sederhana, rela berkorban, dan perhatian. Menurut aku sejauh ini sudah sangat banyak perempuan yang memiliki kepribadian ini. Aku mau ambil contoh simple seperti Kak Maudy Ayunda dan Kak Tasya Kamila. Akan tetapi, di samping daripada contoh-contoh yang baik ini, masih tetap juga ada perempuan-perempuan yang justru merendahkan makna daripada seorang perempuan itu sendiri, dan justru merendahkan perjuangan yang telah dilakukan oleh Kartini. Sehingga menurut aku untuk saat ini nilai-nilai perjuangan daripada seorang Kartini belum dijalankan secara penuh oleh perempuan-perempuan sih. Iya benar sih, memang masih ada celahnya gitu ya kan. Menurut Ica, contohnya perempuan-perempuan yang kayak gimana sih Ca, yang kayak menyimpang gitu ya dari nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Kartini itu sendiri gitu. Iya bener banget. Menurut aku sih perempuan yang disebut menyimpang itu, misalnya nih, ragu. Kenapa aku bilang ragu itu tidak mencerminkan kepribadian seorang Kartini? Karena Kartini sendiri optimis. Kadangkala bahkan aku sendiri itu masih ada keraguan. Misalnya ketika aku hendak mengikuti sebuah exchange atau mungkin kompetisi internasional, kadangkala aku masih merasa ragu bahwa diriku nggak mampu. Padahal ya tinggal lakukan saja, optimis. Apapun hasilnya ya lihat di akhir saja nanti. Berikutnya tidak mencerminkan sifat sederhana. Sangat banyak perempuan zaman sekarang lebih mengutamakan penampilan daripada kualitas diri. Sehingga menurut aku ini tidak mencerminkan kepribadian Kartini. Wow. Memang kita perlu perhatikan penampilan, tetapi tidak juga melupakan kualitas diri itu sendiri. Dan masih banyak contoh-contoh lain sih yang sederhana yang mungkin bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, yang mungkin membuat mata kita agak sakit ya kalau melihat hal-hal seperti itu. Wow, luar biasa nih jawaban Ica, bener kan? Memang Dini sangat menunggu-nunggu nih jawaban dari seorang Kori Isabella. Wow. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Nah, gini, pendapat Ica gimana sih tentang hak-hak perempuan di zaman ini gitu kan? Karena meskipun Kartini udah berjuang semaksimal mungkin sampai ada perubahannya sampai sekarang gitu, tapi kayaknya masih ada celah-celah hak-hak dari perempuan yang masih dibatasi gitu ya, baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat sekitar. Menurut aku masih banyak sih hak-hak perempuan itu sendiri yang belum setara ya, atau masih banyak hak-hak perempuan yang belum terpenuhi. Contoh nyatanya sih menurut aku contohnya hal dalam ketenaga kerjaan. Kadangkala stigma daripada orang-orang selalu menganggap bahwa pemimpin itu haruslah seorang laki-laki. Jadi menurut aku ini justru lebih ke ketidaksetaraan gender. Lalu hak-hak lainnya adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang sama. Memang untuk kita masyarakat kota mungkin orang tua kita sudah memberikan keleluasaan untuk berpendidikan yang tinggi. Akan tetapi di desa-desa terpencil masih sangat banyak orang tua yang menganggap itu tidak perlu berpendidikan tinggi, dikarenakan nanti juga tentu akan menikah lalu akan tinggal di rumah orang pria. Nah, oleh karena ini mereka merasa perempuan tidak perlu untuk berpendidikan tinggi karena nantinya juga akan jatuh ke dapur. Dan hak-hak lainnya misalnya adalah hak dalam kekeluargaan. Perempuan cenderung dianggap hanya untuk memasak di dapur, mengurus rumah tangga, memperhatikan anak, dan lain sebagainya, hal-hal yang berurusan dengan rumah. Namun perempuan sedikit diperhatikan untuk mengeksplorasi dirinya terkait dengan bakat-bakatnya, atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan hobinya untuk pengembangan dirinya. Menurut aku sebenarnya hal-hal ini perlu ya untuk diperhatikan. Lalu juga hak dalam kehidupan publik dan politik. Menurut aku masih banyak sih yang dicederai. Contohnya hak dalam publik itu gimana ya? Misalnya seperti dalam perhatian publik, tata cara berpakaian, perempuan cenderung lebih banyak diprotes. Dalam hal berpolitik juga sama. Perempuan cenderung dianggap tidak perlu untuk menjadi pemimpin suatu politik. Let's say menjadi ketua DPR dan lain sebagainya. Sehingga menurut aku hak-haknya belum setara sih, atau belum terpenuhi secara maksimal gitu sih. Iya sih, benar-benar. Karena kita nggak bisa lihat dari gendernya ya kan, bahwa orang bisa aja bertanggung jawab lebih gitu kan. Yang bisa aja perempuan itu lebih high dibandingkan seorang laki-laki gitu kan. Oke.
Mungkin ini the last question, Ca. Menurut Ica apa sih tanggapannya tentang wanita yang sering memposisikan dirinya berada di bawah pria? Jadi kayak stereotip bahwa pria itu lebih di atas dibandingkan wanita gitu. Oh, ini semacam ketidaksetaraan gender ya. Menurut aku ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab karena dalam beberapa aspek kita sudah maju, tetapi dalam beberapa aspek lain menurut aku sih sepertinya ada kemunduran ya. Menurut aku masyarakat yang sekarang itu justru semakin polarized antara dua sisi, yang mana di satu sisi semakin banyak perempuan yang sadar akan isu perempuan, lelaki juga banyak yang menyadarinya. Semakin banyak juga yang encourage self-empowerment dan ingin berubah standar sosial budaya yang berlebihan tersebut. Tujuannya sih kononnya adalah untuk kesejahteraan dan keadilan bagi kita semua. Tapi menurut aku sampai hari ini belum terwujud. Dan hal lainnya adalah menurut aku dari dulu wanita selalu dilanda tekanan dan ekspektasi sosial yang berlebihan. Bahkan mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, usia menikah, dan lain-lain. Itu semua wanita cenderung diatur atau cenderung ditanamkan stigma-stigma daripada masyarakat itu sendiri. Menurut aku sih, apalagi di zaman sekarang ya, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata, banyak banget yang menggunakan logika agama, yang mana ini tuh justru melanggengkan stigma-stigma masyarakat tentang tekanan dan ekspektasi sosial terhadap banyak perempuan. Paling utama menurut aku di media sosial. Jelas banget sih terlihat propaganda tentang creating fear and division antara dua sisi. Padahal menurut aku semuanya bisa bersatu kalau kita benar-benar belajar tentang tujuan utama gitu loh. Dan sekarang justru masyarakat justru lebih cenderung dengan agenda untuk polarize, yang mana seakan-akan kita tuh dipaksa untuk loyalitas, kita atau mereka. Sedangkan menurut aku ada jalan tengah yang mana semua bisa dipersatukan tanpa adanya diskriminasi gender, sehingga hingga saat ini belum bisa dijamin atau aku lebih tidak setuju bahwa gender itu disebut setara. Tetapi aku lebih mendukung sih adanya kesetaraan gender. Misalnya aja di beberapa organisasi sudah mempercayakan perempuan untuk menjadi pemimpinnya, dan buktinya jalan aja kan, berjalan dengan baik. Pemimpin juga sudah pernah tuh ada yang perempuan, Ibu Megawati, dan buktinya baik-baik saja. Jadi menurut aku tidak perlu adanya pembatasan gender dalam segi kepemimpinan dan banyak hal lain, terutama stigma-stigma masyarakat tentang tata cara berpakaian perempuan, usia menikah, batas pendidikan, dan hal-hal umum yang sepertinya tidak perlu diurusi oleh orang banyak, melainkan hanya urusan pribadi saja, gitu sih. Iya, bener sekali. Wow, luar biasa. Gak salah nih kayaknya ngundang seorang Kori Isabella ya. Terima kasih sekali, Ca, luar biasa atas informasi, jawaban-jawaban yang keren parah gitu ya. Oke, ntar Ica akan ngasih ya beberapa pesan untuk seorang wanita, mungkin memberi semangat gitu ya, Ca ya. Oke. Wahai perempuan, jadilah bagian dari extraordinary youth. Karena dunia membutuhkan kita. Usia dan kegagalan tidak disekat dalam ruang sebab akibat. Sebab tidak ada jalan buntu dalam kehidupan. Tetap semangat, terus berkarya, never give up. Do your best and keep doing the best. Oke, Ica, terima kasih atas kesempatannya. Semoga ntar kalau diundang mau lagi ya. Oke, bye. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini wanita-wanita hebat.